Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Landform 2021. Di video tutorial kali ini, kami akan menjelaskan mengenai tutorial untuk pembuatan video 3D animasi pemodelan banjirop di wilayah pesisir utara kota Semarang. Nah, untuk data-data yang diperlukan, yakni adalah yang pertama, data wilayah administrasi kota Semarang. Yang kedua adalah data citra foto udara wilayah kota Semarang. Yang ketiga adalah data Demnas wilayah pesisir utara kota Semarang. Adapun wilayah administrasi yang digunakan itu tidak semuanya teman-teman, tapi hanya beberapa saja. Jadi wilayah yang kami gunakan di sini adalah wilayah Kecamatan Semarang Utara, yang kedua wilayah Kecamatan Semarang Timur, dan yang ketiga adalah wilayah Kecamatan Semarang Tengah. Sebelum kita tambahkan beberapa data yang sudah saya sebutkan tadi, terlebih dahulu kita lakukan proses penyetingan koordinat sistem. Kita klik kanan pada layer, klik properties, kita pilih geographic coordinate systems, kita pilih word, lalu kita pilih WGS 1984, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita add data. Kita cari data-data yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kebetulan keseluruhan data tadi sudah saya gabungkan menjadi satu. Kita tinggal cari saja di pelatihan Landform, klik OK. Nah, ini kita tambahkan kota underscore Semarang underscore pesisir. Ini adalah administrasi kota Semarang wilayah pesisir ya. Terus kemudian ada Demnas dan juga ada citra foto udara TIF. Nah, kita klik add, klik yes, kita tunggu sampai semua termuat dalam sini. Klik close. Oke, semua sudah termuat. Ini kita pindah ke sini saja biar kelihatan ya citra foto udaranya. Ini. Nah, setelah itu kita cek apakah dari masing-masing data ini sudah berkoordinat sistem WGS 1984. Nah, bagaimana caranya? Kita klik kanan, klik properties. Kita klik search. Di sini untuk geographic coordinate system khusus admin kota Semarang wilayah pesisir itu adalah sudah sesuai, ini GGS BGS underscore 1984. Oke. Kemudian kita cek lagi yang untuk citra foto udaranya. Di sini untuk koordinat sistemnya masih belum jelas ya. Berarti kita harus mengubah terlebih dahulu untuk koordinat sistem di citra foto udara. Kemudian untuk yang data Demnasnya IS 1984, berarti hanya satu yang masih belum sama, yakni citra foto udara. Tapi teman-teman, kemudian teman-teman beralih ke tools Arc to Toolbox. Nah, teman-teman klik tools data management tools, kemudian teman-teman cari projection and time transformation. Teman-teman klik raster, kemudian klik project raster. Nah, kemudian pilih input raster dengan citra foto udara SMG, simpan di sini. Tapi teman-teman harus buat file GTB-nya dulu. Misal ini adalah citra underscore pesisir SMG gitu. Terus kemudian teman-teman buka dan beri nama
raster citra foto Semarang. Foto udara Semarang. Kemudian klik save. Nah, untuk koordinat sistemnya ini kita pilih yang tools yang ini. Kita pilih geografi koordinat sistem, pilih Word, dan pilih IS 1984. Kemudian klik OK dan klik OK kembali. Kita tunggu sampai terdapat notifikasi yang biasanya muncul di sebelah kanan bawah. Nah, jika notifikasi muncul centang seperti ini sudah berhasil ya tandanya, tapi kalau misalnya tandanya silang itu berarti masih belum berhasil. Kemungkinan kesalahannya ada di data teman-teman atau ada di format daripada penyimpanan file teman-teman. Seperti itu. Ini kita bisa remove ya supaya tidak bingung. Nah, setelah itu kita lakukan pemotongan supaya hasil dari pada citra foto udara dan juga citra Demnas ini sesuai dengan hasil wilayah administrasi yang sudah kita lakukan select by atribut. Teman-teman juga bisa melakukan select by atribut ini dengan cara selection ya. Selection, kemudian select by atribut, kemudian pilih kecamatan yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu kecamatan wilayah Semarang Utara, Timur, dan juga Tengah ya. Atau teman-teman juga bisa menggunakan open attribute table, dimana di sana nanti teman-teman bakalan menemukan beberapa data. Silakan teman-teman pilih atau select beberapa data Semarang Utara, Tengah, dan juga Timur. Kemudian teman-teman akan ekspor data di bagian layers Kota Semarang. Itu teman-teman bisa ke Aktable lagi, atau teman-teman juga bisa ke tool search ya, bisa ke tool search. Kemudian teman-teman ketikkan extract by next, yang klik find, cari. Nah, kalau di sini teman-teman langsung pilihnya yang spatial analysis ya. Pilih spatial analysis, kita tunggu dulu. Nah, nanti tampilnya akan seperti ini. Kalau di toolbox nanti teman-teman silahkan cari di bagian, kita buka dulu art toolbox-nya, kemudian kita minimize dulu ya ini supaya tidak mengganggu. Klik spatial analysis tools, kemudian klik extraction dan pilih extract by max. Nah, sama saja tampilannya. Untuk input rasternya kita pilih yang pertama ini adalah raster citra foto udara Semarang. Nanti untuk input raster or feature max datanya kita pilih Kota Semarang pesisir, dan kita pilih tempat penyimpanannya di tempat yang sama ya, di pelatihan Landform 2021. Kita klik GDB nya, kemudian kita namakan extract underscore citra Semarang. Ini terserah ya penamaannya, terserah teman-teman. Kita klik save. Nah, kemudian klik OK. Ekstraksi teman-teman sedang berlangsung. Kita tunggu sampai muncul notifikasi yang sama seperti proses project raster tadi. Nah, di sini sudah berhasil extract by max kita. Ini kita bisa unchecklist. Kemudian kita lakukan ekstrak kembali di data Demnas. Kita klik 2 kali pada extract by max kembali, kemudian klik Demnas Save, atau teman-teman juga sebenarnya bisa langsung ini teman-teman tarik, terus kemudian teman-teman taruh di sini,
Kemudian tinggal teman-teman pilih input rasternya, tetap sama ya, input raster or feature mesh data tetap Kota Semarang pesisir. Untuk output rasternya atau tempat penyimpanannya kita samain aja, kita namakan extract underscore Demnas Semarang. Kemudian klik save dan klik OK. Kita tunggu kembali beberapa detik. Ini kita close saja. Iya, sudah berhasil ya teman-teman. Kita uncheck close saja. Nah, ini adalah hasil dari extract by max yang sudah kita lakukan, di mana wilayah yang akan kita lakukan simulasi volumetrinya itu sudah sesuai dengan klip daripada SHP yang tadi kita sudah buat, sama juga dengan yang citra nantinya juga sama seperti ini. Nah, sebelum kita memulai daripada video pemodelannya, terlebih dahulu kita harus melakukan digitasi atau delineasi di beberapa titik, khususnya untuk memunculkan wilayah laut atau water body daripada kawasan pesisir utara Kota Semarang ini. Nah, hanya kita klik katalog, terus kemudian teman-teman silahkan cari folder terserah teman-teman. Di sini saya ingin memakai folder yang sama. Oke, kita bisa lakukan connect to folder dulu. Jika belum ada, kita lakukan connect to folder. Kita pilih this page, kemudian nah ini kita klik OK. Kita cari folder yang sudah kita buat tadi. Nah, ini ya teman-teman. Nah, kemudian setelah teman-teman menemukan folder yang akan teman-teman jadikan tempat penyimpanan, kita akan membuat shapefile khusus untuk pembuatan water body-nya atau tubuh airnya atau badan airnya. Kita klik kanan, kemudian klik new, klik shapefile. Di sini kita beri nama water underscore body dengan feature type-nya itu adalah polygon. Jangan lupa koordinat sistemnya kita samakan, yakni WGS 1984. Klik OK, kemudian klik OK kembali. Nah, di sini sudah berhasil kita buat shapefile-nya. Kemudian kita lakukan delineasi atau digitasi dengan cara kita klik tools editor, kemudian klik start editing. Nah, jika sudah muncul beberapa tools daripada editor, kita klik tools create feature, klik water body. Nah, kemudian kita lakukan digitasi atau delineasi sesuai dengan batas administrasi. Namun untuk wilayah utara nanti kita akan kreasikan seperti halnya perbatasan antara wilayah administrasi dengan laut, khususnya jika kita lihat di sebelah utara Jawa itu kan ada Laut Jawa. Nah, kita akan digitasi untuk wilayah sebelah kanan dan kiri atau barat dan timur, kemudian selatan kita lakukan sesuai dengan batas administrasinya. Kemudian untuk di wilayah utara kita sedikit kreasikan sesuai dengan kenampakan lautnya. Kita samakan saja untuk wilayah ini. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman juga bisa melakukan ini secara mendetail ya teman-teman.
sudah jadi daripada hasil delineasi kita atau hasil daripada pembuatan short file khusus untuk water body. Nah, selanjutnya kita silang saja create feature-nya. Kita masuk ke tools editor lagi, kemudian kita save edit dan kita klik stop editing. Nah, jika sudah seperti ini baru kita masuk ke tools art scenes. Nah, jika di tampilan tools teman-teman ini belum ada tools art scenes, teman-teman bisa menambahkan dengan klik kanan pada wilayah tools teman-teman. Klik kanan, kemudian teman-teman tambahkan tools 3D Analyst, karena art scene ini termasuk dalam rangkaian tools daripada 3D Analyst. Kemudian teman-teman checklist 3D Analyst di sini. Nah, setelah itu teman-teman klik art scenes. Kita tunggu sampai art scenes terbuka. Nah, ini adalah tampilan dari art scenes. Seperti biasa, sebelum kita memulai untuk pengolahan data, terlebih dahulu teman-teman harus melakukan penyesuaian koordinat sistem, khususnya untuk wilayah yang teman-teman lakukan, wilayah yang teman-teman olah, yakni WGS 1984. Teman-teman klik kanan pada scenes layernya, kemudian klik scenes properties, kemudian cari di geographic coordinate system, klik Word, klik WGS 1984, kemudian klik OK. Nah, setelah itu teman-teman bisa menambahkan data-data. Teman-teman bisa klik tools add data, kemudian tambahkan khususnya water body, kemudian kita klik dulu yang water body. Nah, ini ambil dari water body yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita tambahkan juga hasil daripada ekstrak Demnas dan juga ekstrak Citra. Kita tambahkan. Kita klik yes. Nah, tidak masalah teman-teman jika tertutup dengan water body seperti ini. Nanti kita bisa lakukan pengolahan. Kita taruh sini aja. Nah, seperti ini ya tampilannya teman-teman. Nah, ini untuk ekstrak Citra. Nah, kemudian ini untuk Demnasnya. Nah, itu ya teman-teman. Nah, kemudian klik kanan, properties, kita pilih base height, kemudian kita klik floating on a custom surface. Nah, ini bisa langsung teman-teman oke aja, klik oke. Nah, bisa klik scenes layer, kemudian scenes properties, klik general, kemudian untuk vertical exaggeration ini teman-teman klik ke waveform extends, kemudian klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman tambahkan water body, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, karena water body-nya ini warnanya tidak sesuai dengan kenapakan laut yang umumnya, kita akan lakukan perubahan warna terlebih dahulu. Kita klik 2 kali saja di water body, kemudian kita sesuaikan dengan warna yang sesuai. Sini kebetulan ada water body ya, kita klik saja, kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk data Demnasnya kita checklist dulu ekstrak Citra Semarangnya. Kita checklist ekstrak Demnasnya. Nah, untuk ini kita lakukan perubahan warna ya.
Nah, umumnya yang dipakai itu yang ini. Kita klik, kemudian klik OK. Kita klik properties pada extract Demnas SMG, kemudian kita ke base height kembali dan lakukan floating on a custom surface dan klik OK. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian ini sudah jadi, ini juga sudah. Berapa ketinggian ya. Ini hanya untuk visualisasi saja ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung saja ke tools animation, kita ke create keyframe. Nah, kemudian untuk type-nya teman-teman pilih layer ya. Nanti di arsing teman-teman pasti terpilih langsung layer. Untuk source subjeknya teman-teman pilih water underscore body. Destination tracknya teman-teman pilih new aja. Kemudian teman-teman buka animation manager supaya kita bisa lebih spesifik mengetahui berapa layer yang kita tambahkan. Nah, kemudian untuk menambahkan layer daripada elevasi banjir yang akan kita buat atau skenario banjir yang akan kita buat, kita pilih create. Nah, karena di cara kerja yang sudah panitia bagikan itu ada sekitar 5 atau 6 skenario pemodelan dengan elevasi yang berbeda-beda. Nah, kita isikan elevasinya, setiap elevasinya itu adalah kelipatan daripada 25. Misalnya 0,25, terus kemudian 0,50, kemudian 0,75, kemudian 1,25 dan seterusnya sampai 2 meter. Nah, untuk translation-Z ini adalah elevasi yang nanti akan kita ubah sesuai dengan angka yang kita butuhkan tadi. Tambahkan sekitar 7 layer keyframe, kemudian kita ubah translation-nya. Nah, kita tambahkan satu lagi ya, karena untuk yang pertama ini kita isi 0 aja. Kemudian yang kita ubah ini adalah untuk layer keyframe kedua. Nah, ini kita ubah 0,25. Datanya sendiri itu kita pakai satuan senti, tapi kita langsung konversikan saja ke dalam meter, yakni 0, nah ini kita isikan 0,25, kemudian ini kita isikan 0,50, ini kita isikan 0,75, ini kita isikan 1,00. Seterusnya kelipatan 25 ya teman-teman. Ternyata kita merasa kita tambahkan lagi ya, kita klik create lagi. Nah, ini 2,5. Oke, kemudian kita langsung close saja, close. Ini juga kita close. Nah, setelah itu kita langsung ke open animation controls, kita klik, atau teman-teman juga bisa langsung Ctrl R. Kita klik option terlebih dahulu untuk mengatur settingannya. Kalian bisa ngatur by duration-nya, tergantung teman-teman mau berapa detik. Di sini kami menggunakan 10 detik saja. Kemudian untuk play in all viewer-nya, nah ini teman-teman bisa pilih beberapa play mode. Untuk play once forward ini cuma 1 kali saja. Kalau play once reverse ini bisa menampilkan bolak-balik daripada simulasi banjirnya. Di sini kami akan menggunakan loop forward and reverse. Nah, kemudian kita bisa
play. Nah, di sini teman-teman bisa lihat simulasi banjirnya. Terdapat beberapa daerah atau wilayah yang tergenang. Nah, seperti ini mengingatkan bahwa wilayah ini itu merupakan wilayah yang rendah daripada wilayah yang sekitarnya. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang ekstrak Demnasnya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Ini hanya untuk simulasi banjir, genangan banjir aja teman-teman, karena terdapat beberapa wilayah yang belum tergenang. Seharusnya ini juga bisa menjadi tergenang. Nah, kemudian kita klik close atau bisa klik pause. Nah, kemudian setelah itu teman-teman bisa klik kembali tools animation, kemudian klik export animation. Nah, teman-teman bisa pilih tempat penyimpanan sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini saya akan memilih tempat penyimpanan yang sama, yakni di pelatihan Landform. Kita buat folder baru, video. Nah, kemudian teman-teman klik. Silakan teman-teman beri nama sesuai dengan keinginan teman-teman. Di sini saya akan memberikan nama simulasi underscore banjir rob Semarang, dengan save as type-nya AVI ya, supaya nanti bisa diputar videonya. Kemudian klik export. Ini klik OK saja. Silahkan menyesuaikan. Nah, kita tunggu loading dulu. Nah, ini berarti sudah sesuai ya. Kemudian kita lakukan kembali untuk yang ekstrak citra SMG. Nah, tadi masih Demnas ya. Kita lakukan hal yang sama dengan citra foto udaranya. Klik export animation, kemudian kita kasih nama simulasi banjir juga, tapi dua. Jangan lupa save as type-nya AVI, kemudian klik export, klik OK. Sudah ya teman-teman. Nah, kita akan cek hasilnya. Kita akan cek hasilnya. Nah, ini adalah hasil daripada simulasi banjir rob. Ini sama juga. Oke, ini sisinya teman-teman bisa save. Silahkan save dengan nama apa saja.
sini kan nih latihan. Simulasi banjirop Genfis. Oke, sekian video tutorial mengenai pembuatan video animasi 3D mengenai simulasi banjirop di wilayah pesisir Kota Semarang. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.